Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, salam sejahtera, horas bagi kita, Amang dan Inang. Kita bersyukur bahwa kita telah tiba di akhir pekan ini dan kita bersyukur atas segala penyertaan Tuhan yang telah memimpin, menjagai, dan melindungi kita sepanjang minggu ini sehingga kita boleh dihantar menjalani setiap hari-hari kita hingga pada akhir pekan ini. Marilah sebelum mengawali tugas-tugas kita sepanjang hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber inspirasi kita di dalam menolong kita, dalam menuntun dan membimbing kita melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kita. Marilah kita mendengarkan firman-Nya. Bacaan ayat kita pada hari ini, pada tanggal 24 Juli 2021, diambil dari 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memperlengkapi, memberi kekuatan kepada kita di dalam seluruh kehidupan kita. Terutama sekali menolong gerejanya untuk terus hidup di dalam kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjagai seluruh hamba-hambanya dalam memberitakan Injil. Tanpa pertolongan Tuhan, tidak seorang pun hamba-hamba Tuhan dapat melakukan tugas-tugas pekerjaannya. Tidak seorang pun pendeta, guru jemaat, Bible Pro, diakonis, evangelis, sintua dapat melakukan tugas-tugasnya apabila mengandalkan kekuatan, apabila mengandalkan pikirannya. Tetapi mereka adalah ibarat bejana tanah. Mereka sangat lemah, mereka sangat rapuh. Tanpa Tuhan mereka tidak dapat melakukan apapun. Lihatlah, begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mengandalkan pikiran, kekuatannya, kemudian mereka mengalami cobaan yang tidak kecil dan lambat laun mereka tidak terlihat dalam pelayanan-pelayanan gereja selanjutnya. Karena itu kita diajarkan untuk hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mengingat dalam teologi penciptaan, Allah membentuk manusia itu, membentuk Adam dari debu dan tanah, dan dengan seorang yang piawai Tuhan mendesain manusia itu, dan setelah itu terbentuk, lalu Tuhan menghembuskan napas kehidupan. Lalu jadilah manusia yang pertama itu Adam. Ini merupakan satu contoh bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Ini inspirasi yang harus terus mengingatkan kita, setiap anak-anak Tuhan, di sepanjang masa, di setiap tempat. Terutama mereka yang berkecimpung dalam tugas-tugas pelayanan gereja. Mereka yang aktif sebagai pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah gereja. Apakah sebagai penatua, pendeta, ataupun misalnya sebagai majelis dalam tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah gereja. Mereka harus tetap hidup dalam rendah hati. Mereka adalah ibarat bejana tanah yang sangat rapuh. Dan bila kita melihat pengalaman hamba-hamba Tuhan dan kesaksian-kesaksian mereka, berbagai pengalaman-pengalaman real mereka, banyak kisah yang mereka tuturkan bahwa hidup mereka begitu rapuh. Hidup mereka sering dalam berbagai deraan masalah. Mereka bahkan sering merasa takut. Kerap kali mereka merasa gagal, jatuh, sedih. Mereka merasa galau. Dan pengalaman-pengalaman seperti ini tentu adalah pengalaman yang dihadapi oleh siapapun, karena kita rapuh sebagai manusia. Kita tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus menjadi kesaksiannya di tengah-tengah perenungan kita hari ini. Bahwa marilah kita sebagai orang-orang percaya senantiasa hanya mengandalkan kekuatan Tuhan yang sempurna itu. Bahwa nyatalah bahwa kekuatan Tuhanlah yang besar, kekuatan Tuhanlah yang menolong kita, menopang kita di tengah-tengah segala kehidupannya. Karena itu hamba-hamba Tuhan gereja tidak boleh pernah merasa sombong apabila kesaksian pelayanan
dan perkembangan anggota gereja mengalami peningkatan yang sangat dahsyat, jumlah keuangan yang begitu besar, jemaat yang begitu diberkati, lalu sumber-sumber keuangan yang mereka miliki memberikan ruang yang luas bagi mereka untuk dapat membeli banyak aset, fasilitas dalam rangka untuk menunjang pelayanan mereka. Hal-hal seperti itu tentu harus disyukuri, tetapi tidak boleh membuat gereja hamba-hamba Tuhan itu merasa sombong, menganggap bahwa kami lebih, yang lain tertinggal, kami diberkati, yang lain terpuruk. Tidak boleh sampai itu hadir dalam pikiran setiap orang-orang percaya. Mereka harus sungguh-sungguh meyakini bahwa tanpa Tuhan, kuat kuasa Tuhan, mereka tidak dapat melakukan apapun. Mereka harus senantiasa mengalami pengalaman iman yang sejati dalam Tuhan, bahwa segala pelayanan mereka, apabila pun pelayanan mereka sungguh-sungguh diberkati, gereja itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi sesama, maka segenap jemaat, pengerja, hamba-hamba Tuhan yang melayani tempat itu harus tetap hidup di dalam kerendahan hati, mengatakan bahwa tanpa kuat kuasa Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, kami tidak dapat melakukan apapun, dan sejauh ini kami tidak akan dapat mengerjakan apapun tanpa campur tangan Tuhan. Karena itulah Amang dan Inang, Naposo Bulung dan remaja sekolah minggu, saat ini kita diundang oleh Tuhan untuk mengalami satu pengalaman rohani dengan firman hari ini yang menguatkan kita bahwa kita ini tidak lebih dari manusia hina karena kita terbentuk dari debu dan tanah, yang tidak memiliki sesuatu yang lebih daripada orang lain kecuali hanya mempersembahkan dengan tulus, mengabdikan hidup kita kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang bekerja menguatkan kita dalam melakukan tugas-tugas kita. Utamanya di tengah-tengah sebuah pergumulan dunia ini, pergumulan bangsa kita ini, terutama pemerintah kita yang terus bekerja keras memikirkan langkah-langkah penanganan atas dampak COVID-19 ini. Marilah kita doakan, kita dukung, setidaknya mungkin tidak secara langsung, tetapi melalui ketaatan disiplin kita. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kita. Kita harus sungguh-sungguh meyakini bahwa pemerintah dipakai oleh Tuhan untuk dapat memberikan ketenangan, menjaga kehidupan kita, menjaga tertib kehidupan, supaya kita sungguh-sungguh dapat menjalani kehidupan kita, beraktivitas sebagai warga negara. Karena itu kita doakan langkah-langkah penanganan melalui PPKM darurat ini, kapanpun ini berakhir, kita doakan supaya Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah kita, supaya langkah-langkah yang mereka lakukan ini sungguh-sungguh menjadi upaya untuk dapat menekan, bahkan apabila dapat menghilangkan COVID ini dengan terbentuknya kekebalan komunitas, dan tentu ini akan menjadi salah satu kekuatan yang dapat semakin mengecilkan pemaparan COVID ini. Karena itu marilah kita, warga gereja yang belum vaksin, jangan takut. Saya sudah vaksin 2 kali, tidak perlu takut, tidak sakit. Justru dengan vaksin kita memberikan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik, melindungi diri kita juga melindungi sesama kita. Bukankah itu tugas kita sebagai orang Kristen, bahwa kita harus ikut berpartisipasi dalam rangka pembangunan bangsa dan negara kita melalui ketaatan kita sebagai warga negara baik. Karena itu marilah, bagi yang belum vaksin, silahkan menjadwal waktunya untuk vaksin. Bagi mereka yang selama ini mungkin sangat abai dengan aturan-aturan, mari sekarang kita mengikuti protokol kesehatan dengan baik, sambil terus kita mendoakan. Mari kita juga menopang, mendukung segala upaya-upaya gereja untuk dapat mencoba membantu menopang mereka yang terpapar, yang menghadapi isolasi mandiri. Mari kita bersama-sama melangkah, bersama-sama saling menolong, saling menopang, supaya kita dikuatkan untuk dapat lewat dari pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajar kami untuk selalu taat dan setia kepadamu. Biarlah firman ini menguatkan kami supaya kami hidup dalam rendah hati, hidup mengandalkan kuat kuasa Tuhan dalam segenap hidup kami. Kami tidak memiliki apapun, tetapi dengan kuat kuasa Tuhan kami dapat melakukannya. Biarlah dengan kuat kuasa Tuhan seluruh jemaat kami yang terdampak COVID
Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan mereka. Keluarga mereka dikuatkan supaya mereka tetap setia dan taat untuk merawat keluarga mereka. Gerejamu juga supaya tetap hadir dalam seluruh kesulitan wargamu. Ajar kami untuk hidup bertanggung jawab untuk dapat saling menolong dalam menopang segala pergumulan seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami, biarlah dalam kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.